Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Mikomed. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Baik, kali ini Mikomed akan membahas mengenai latihan soal dari materi integral tak tentu. Integral tak tentu ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh banget nih berikan like dan subscribe-nya kepada channel Mikomed agar supaya channel ini lebih berkembang dan lebih bersemangat tentunya untuk membuat video-video mengenai latihan soal dan juga pembahasannya serta materi-materinya gitu ya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Integral tak tentu nomor 1 soalnya adalah hasil dari integral 5 dx adalah, dan yang B itu adalah hasil dari integral pi dx adalah. Nah, gimana ini teman-teman untuk cara mengerjakannya? Baik, kita ke yang A dulu ya. Yang A dulu. Itu kan ditanyakan hasil dari integral 5 dx sama dengan berapa sih? Gitu kan. Nah, untuk mengerjakan seperti ini, ingat saja kalau ada konstanta diintegralkan ya. Konstanta diintegralkan, katakanlah di sini adalah C diintegralkan terhadap X, maka hasil integrasinya itu tinggal C belakangnya dikasih variabelnya. Karena di sini dx, maka variabelnya adalah X. Ketika di sini variabelnya itu dy, berarti nanti di sini dy. Gitu ya. Maka untuk mengerjakan soal nomor 1 yang A, integral dari 5 dx, maka kita tulis konstantanya. Konstantanya 5 ini kan sebagai konstanta karena tidak mengandung variabel. Kita tulis 5. Nah, diintegralkan terhadap apa? Terhadap X, maka tinggal ditambahkan aja variabel X. Maka hasil integral dari integral 5 dx itu adalah 5x. Gitu ya. Kemudian yang B. Nah, yang B itu kan integral dari pi dx. Itu berapa gitu. Nah, kita juga menggunakan konsep yang sama seperti ini. Pi ini itu kan nilainya 3,14 atau 22/7. Gitu kan. Nah, karena pi ini tidak mengandung variabel X, maka pi ini dianggap sebagai konstanta. Konstanta gitu ya. Maka integral dari pi dx itu sama dengan tulis aja pi-nya lagi, pi terhadap apa? Ternyata terhadap X, maka tinggal ditambahkan variabel X di belakangnya. Maka ini adalah hasil dari integral pi terhadap X atau integral pi dx. Gitu ya. Mudah kan? Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ditanyakan hasil dari integral 1/x kuadrat akar X terhadap X adalah. Nah, kita tulis soalnya integral dari 1/x kuadrat akar X dx itu berapa sih? Gitu kan. Nah, kita lihat di sini variabelnya itu kan di bawah atau di bagian penyebut. Kita naikkan aja. Berarti kan ini dapat maaf. Sebelum kita menaikkan menaikkan penyebutnya ke atas, x kuadrat dikalikan akar x itu kan bisa disederhanakan lagi menjadi x dikalikan x pangkat setengah. Gitu kan? Nah, x pangkat x setengah itu kalau dikalikan, ingat sifat eksponen. Kalau basisnya sama, kemudian kalau dikalikan itu kan pangkatnya yang dijumlah. Sehingga X di sini X kuadrat dikalikan X pangkat setengah itu kan menjadi X pangkat 2 ditambah setengah. Gini kan. Atau sama dengan X pangkat 3/2. Gitu kan. Nah, sekarang kita ubah 1/x kuadrat akar X terhadap X itu kan dapat ditulis menjadi 1/x pangkat 3/2 dx. Gini kan. Nah, sekarang kita naikkan aja penyebutnya menjadi ke atas. Nah, kalau dinaikkan itu kan berarti pangkatnya dinegatifkan kan. Jadi x pangkat negatif 3/2 terhadap x. Gini kan. Nah,
Sekarang kita integralkan. Integralkan gimana cara mengintegralkan? Ingat, cara mengintegralkan itu kan 1/1 ditambah n x pangkat min pangkat n plus 1 gitu kan. Nah, berarti kan yang menjadi n di sini itu adalah min 3/2 gitu kan. Jadi kan 1/1 dikurangi 3/2 dikali min 3/2 ditambah 1 berapa? Berarti kan min 3/2 ditambah 1 gitu ya. Atau sama dengan 1 dikurangi 3/2 itu kan 1 dibagi min setengah gitu ya, dikalikan dengan min 3/2 ditambah 1 itu adalah min 1/2. Nah, ini kan bisa kita balik nih. 1 dibagi min 1/2 itu kan sama aja min 2. Kemudian x pangkat min setengah. Gini ya. Nah, kita ubah, kita kembalikan menjadi bentuk 1/, atau bentuk pecahan. Maka yang didapatkan min 2 dibagi x pangkat setengah. Nah, x pangkat setengah itu kan sama aja kayak min 2, x pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar x. Maka kita ubah menjadi min 2 dibagi akar x gitu ya. Ini adalah turunan dari ini adalah integral dari fungsi 1/x² akar x terhadap x gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 3. Nomor 3 di sini ada soal hasil dari integral 6x ditambah 2 dikalikan x min 3 dx gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus mengalihkan ini dulu, fungsinya dulu ya. Berarti kan ini ada 6x ditambah 2 dikalikan x dikurangi 3. Kita buka kurungnya, kita kalikan, jadi kan didapatkan 6x kuadrat dikurangi 18x ditambah 2x dikurangi 6. Ini kan sama aja 6x kuadrat dikurangi 16x dikurangi 6 gitu ya. Nah, maka integral dari 6x plus 2 dikalikan x min 3 dx itu kan dapat ditulis menjadi integral 6x kuadrat dikurangi 16x dikurangi 6 terhadap x gini ya. Nah, ini kita integralkan satu-satu ya, kita integralkan satu-satu berarti kan dapat dipisah menjadi integral dari 6x kuadrat terhadap x dikurangi integral dari 16x terhadap x dikurangi integral dari 6 terhadap x gini ya. Dan integral 6x kuadrat terhadap x berapa? Berarti kan 6/3 x pangkat 3 dikurangi 16x, kalau diintegralkan itu kan mendapatkan 16/2 x pangkat 2 dikurangi integral dari 6x adalah 6. Jangan lupa ya, plus c ya, karena ini integral tak tentu ya. Oh ya, maaf, di nomor 1 dan 2 nanti akan saya revisi karena integral tak tentu itu harus ditambahkan c yang di belakang ya. Kemudian kita selesaikan dulu, berarti kan 6 bagi 3 itu kan 2, berarti kan 2x pangkat 3 dikurangi 16 dibagi 2 itu adalah 8x kuadrat dikurangi 6x ditambah c. C ini sebagai konstanta gitu ya. Nah, maka ini adalah integral dari 6x ditambah 2 dikalikan x min 3 terhadap x gitu ya. Nah, baik, mohon maaf di nomor 1 ini hasil integralnya itu bukan 5x saja, tetapi 5x ditambah c ya. C ini sebagai konstanta karena di sini itu adalah integral tak tentu. Kalau integral tak tentu itu wajib ditambah c ya, yang di belakang ya. Dan ini juga px ditambah c. Nah, maaf. Kemudian yang nomor 2 itu juga, yang nomor 2 tadi itu kan hasil integrasinya kan negatif 2 ya, negatif 2
per akar X gitu kan. Nah, ini harus ditambah C juga. Ini adalah hasil integralnya karena di sini integral tak tentu. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada soal hasil dari integral 6x akar x kuadrat plus 5 terhadap x adalah. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita harus memisalkan dulu ya. Misalkan apa yang dimisalkan? Misalkan yang derajat atau pangkatnya itu yang lebih besar, paling besar. Berarti kalau di sini kan ini ada 6x, ini ada 3x kuadrat. Mana yang harus dimisalkan? Berarti kan yang 3x kuadrat ini. Yang ini kan, yang ada di dalam akarnya. Gitu kan? Maka misalkan U itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5, maka kita turunkan. Maka DU itu kan turunan dari U-nya ini. DU itu berarti berapa? Berarti kan 6x dx, gini kan? Nah, maka kita udah dapat nih U sama DU, gitu kan? Nah, sekarang yang kedua kita ubah atau substitusikan ini ke dalam persamaannya ini. Berarti kan kita tulis dulu 6x akar 3x kuadrat ditambah 5 terhadap x. Kita ganti 3x kuadrat ditambah 5 ini kan dengan U. Nanti kan 6x akar U dx. Nah, ini kan juga dapat ditulis menjadi akar U 6x dx. Nah, kita lihat 6x dx itu kan sama dengan apa? 6x dx itu sama dengan du. Berarti kita dapat menulis akar U dikalikan akar U dengan du gini kan. Kita ubah 6x dx ini menjadi du ini. Nah, sehingga kita bisa mengintegralkan. Integral dari akar U terhadap U itu apa? Nah, kan ini dapat ditulis menjadi U pangkat 1/2 du. Gini kan? Nah, maka kita integralkan U-nya ini. Kita integralkan berarti kan mendapat 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Gini kan? Nah, sekarang kita kembalikan nilai U-nya ini. U-nya tadi apa? U-nya adalah 3x kuadrat ditambah 5. Maka kita ubah menjadi U-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 5 pangkat 3/2 ditambah C. Nah, ini adalah hasil integral dari 6x akar 3x kuadrat ditambah 5 terhadap x. Itu ya. Sangat mudah bukan? Baik. Itu adalah beberapa pembahasan latihan soal mengenai integral tak tentu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua.